penagihan dan penyitaan aset debitor dan obligor BLBI yang menyeret nama putra cendana Tommy Soeharto membuat kasus BLBI yang sudah melenggang selama 24 tahun, kini kembali menyeruak. Pertengahan 1997, perekonomian nasional mengalami goncangan hebat akibat krisis nilai tukar rupiah terdepresiasi cukup tajam dan berdampak kepada bank. Dampaknya, ramai-ramai nasabah bank menarik uang mereka dalam jumlah besar dan mendadak. Pada Desember 1997, pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan 48 bank bermasalah dengan mengucurkan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 144,5 triliun rupiah. Dana likuiditas yang harusnya digunakan untuk menyehatkan dan menyelamatkan bank, nyatanya diselewengkan untuk memperkaya diri atau perusahaan serta menjadi bancakan beberapa oknum pejabat BI kala itu. Menurut data BPPN 2001 yang diolah Litbang Kompas, terdapat 10 bank penerima kucuran deras BLBI, yaitu BDNI milik Samsul Nur Salim 37,04 triliun rupiah, BCA milik Lim Sio Leong 26,6 triliun rupiah, Bank Danamon milik Usman Atmajaya 23,05 triliun rupiah, Bank Umum Nasional milik Bob Hasan dan Kaharudin Ongko 12,068 triliun rupiah, Bank Bira 4,018 triliun rupiah, Bank Harapan Santosa 3,866 triliun rupiah, Bank Nusa Nasional milik Abu Rizal Bakri 3,020 triliun rupiah, Bank Tiara Asia 2,978 triliun rupiah, Bank Modern milik Samadikun Hartono 2,558 triliun rupiah, dan Bank Pesona Kriya Dana milik Tommy Soeharto 2,335 triliun rupiah. Sisanya 38 bank mendapat kucuran dana likuiditas sekitar 2 triliun rupiah sampai dengan 9 miliar rupiah yang terkecil. Selanjutnya pada 1998 pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Sejumlah bank dibekukan dan diambil alih oleh pemerintah atau takeover. Dari 48 bank yang sakit, pemerintah takeover 5 bank yaitu Bank BCA, Danamon, PDFCI, Tiara, Nusantara Nasional. Bank PDFCI, Tiara, dan Nusantara Nasional merger dengan Bank Danamon. Sisanya bank dilikuidasi. Di tahun 2000, BPPN mengusulkan perpanjangan pengembalian dana BLBI dari 4 tahun menjadi 7 hingga 8 tahun. Saat inilah BPK mulai menemukan kejanggalan dan menelusuri dugaan penyimpangan dana BLBI. Dari 144,5 triliun rupiah yang dikucurkan, ditemukan potensi kerugian negara 138,4 triliun rupiah. 7 hingga 8 tahun berselang dari 1997 hingga 1998, tiba saatnya pengembalian dana BLBI. Masalah mulai terjadi saat beberapa bankir penerima BLBI yang tak memenuhi kewajibannya melarikan diri ke luar negeri dan menjadi buronan. Tahun 2005, pemerintah memulai perburuan buron kasus BLBI hingga ke luar negeri. David Nusa Wijaya, mantan Direktur Bank Umum Servitia, penggelapan BLBI menyebabkan kerugian negara 1,291 triliun rupiah. Kabur sejak 2002, bermukim di Singapura dan Amerika Serikat. Tahun 2006 ditangkap di San Francisco, Amerika Serikat. Divonis 8 tahun penjara di tingkat MA. Adrian Kiki Aryawan, mantan Direktur Utama Bank Surya, penggelapan BLBI menyebabkan kerugian negara 1,5 triliun rupiah. Kabur sejak tahun 2002 dan diekstradisi ke Indonesia pada 2014, menerima hukuman penjara seumur hidup. Sherni Kojongian, mantan Direktur Kredit Bank Harapan Sentosa, terlibat dalam penggelapan dana BLBI yang menyebabkan kerugian negara 2,6 triliun rupiah. Kabur sejak 2002 dan ditangkap Interpol Amerika Serikat di San Francisco, lalu dipulangkan ke Indonesia pada 2012. Samadikun Hartono, mantan Komisaris Utama Bank Modern, terlibat dalam penggelapan dana BLBI yang menyebabkan kerugian negara 169 miliar rupiah. Kabur sejak 2013 dan memiliki beberapa paspor, ditangkap di Shanghai, China pada 2016. Di tengah gencarnya perburuan bankir nakal, keputusan mengejutkan justru datang dari Lembaga Anti Rasuah atau KPK. Maret 2001, KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 untuk kasus Samsul Nur Salim dan Itchi Nur Salim, mantan pemilik Bank Dagang Negara Indonesia atau BDNI.
Syamsul Nur Salim menyelewengkan dana BLBI dan merugikan negara 11,9 miliar rupiah. Ia dibebaskan dari tuntutan pidana setelah mendapatkan surat keterangan lunas atau SKL atas utang 4,75 triliun rupiah pada 2002. Tak lama berselang pada April 2021, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara (Dana BLBI) yang menugaskan diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dan sebagai Ketua Satgas Rional Silaban. Mereka diberi tenggat waktu oleh Jokowi hingga Desember 2023 untuk mengembalikan aset negara senilai 110,45 triliun rupiah terkait kasus BLBI. Senin 8 November 2021, Mahfud MD melalui keterangan persnya menyebut Antoni Salim pemilik BCA, Bob Hasan pemilik Bank Umum Nasional, Sutwika Atmono, Bank Surya, dan Ibrahim Risyad, Bank Risyad Salim Internasional telah membayar lunas utang kepada negara. Kerja nyata pemerintah sejauh ini layak mendapat apresiasi, namun dengan sisa waktu 2 tahun ini, mampukah Satgas BLBI menuntaskan tugasnya?